Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nazma Advika Arafa. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pajak. Mungkin banyak dari kalian yang udah sering dengar istilah kata pajak. Bahkan pasti ada yang tiap tahun ikut lapor atau bayar pajak. Tapi kadang kita masih bingung, ya kan? Nah, makanya di video kali ini saya bakal jelasin dulu secara singkat tentang apa itu pajak. Kemudian kita akan fokus membahas salah satu aplikasi modern yang sangat bermanfaat untuk urusan pajak kendaraan, yaitu Signal, aplikasi Samsat Digital Nasional. Oke teman-teman, sebelum masuk ke aplikasinya, saya akan kasih gambaran dulu tentang pajak dan sistem perpajakan. Menurut situs resmi pajak.go.id, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbauan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi intinya, pajak itu sumber utama pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, subsidi, sampai program-program sosial. Sedangkan sistem perpajakan adalah mekanisme bagaimana hak dan kewajiban wajib pajak dilaksanakan. Misalnya, kita punya kewajiban bayar pajak sesuai penghasilan atau kepemilikan kendaraan, dan negara punya hak untuk menarik pajak tersebut. Dengan adanya sistem, semua diatur supaya tertib, adil, dan terukur. Jadi, pajak bukan sekadar kewajiban, tapi juga bagian dari kontribusi kita sebagai warga negara untuk membangun Indonesia bersama-sama. Sekarang kita masuk ke topik utamanya, yaitu aplikasi Signal. Signal adalah singkatan dari Samsat Digital Nasional. Aplikasi ini dikelola oleh Korlantas Polri, bekerja sama dengan Jasara Harja, Bapenda, dan juga bank-bank mitra pembayaran. Fungsi utamanya apa? Signal digunakan untuk yang pertama, membayar pajak kendaraan bermotor tahunan secara online. Yang kedua, perpanjang STNK tahunan tanpa harus ke kantor Samsat. Dan yang terakhir, mendapat dokumen pengesahan STNK atau ETBPKP yang sah secara hukum. Artinya, dengan aplikasi ini kita bisa mengurus pajak kendaraan dari rumah saja, tanpa perlu antre panjang di Samsat. Praktis banget kan? Oke, sekarang kita bahas lebih detail lagi dari fitur-fiturnya. Yang pertama, ada registrasi dan login. Cukup pakai NIK KTP yang sudah terhubung dengan nomor handphone. Ada verifikasi wajah, jadi lebih aman. Yang kedua, cek data kendaraan. Setelah registrasi, kita bisa langsung cek kendaraan yang terhubung dengan NIK kita. Kelihatan data lengkap, nomor polisi, merek, jenis, sampai detail pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, pembuatan kode bayar. Kita bisa langsung generate kode bayar pajak tahunan kendaraan. Kode ini bisa digunakan untuk bayar via mobile banking, ATM, atau e-wallet mitra. Yang keempat, pembayaran pajak online. Signal sudah terintegrasi dengan bank seperti BRI, BNI, Mandiri, BCA, dan sebagainya, dan marketplace. Jadi pilihan metode pembayarannya banyak banget loh. Yang kelima, ETBPKP dan pengesahan STNK. Setelah bayar, kita langsung dapat dokumen elektronik berupa bukti pelunasan pajak yang sah. Di beberapa daerah, ini sudah menggantikan cap atau stempel manual. Yang keenam, notifikasi dan pengingat. Aplikasi akan memberikan notifikasi kalau pajak kendaraan kita sudah mendekati jatuh tempo. Jadi, gak ada alasan buat lupa bayar pajak.
Selanjutnya saya akan mereview aplikasi Signal. Pertama-tama kita download terlebih dahulu di Play Store, Google Play Store, yaitu Signal. Oke, ini udah di Play Store. Kemudian ini saya udah download aplikasinya. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Signalnya. Nah, ini halaman utama dari aplikasi Signal. Di sini saya sudah mendaftar data kepemilikan kendaraan bermotor. Cara menambahkan kendaraan bermotor, kita klik di sini. Ada data diri. Saya sebelumnya sudah login menggunakan NIK. Dan di sini ada nomor kartu keluarga sudah tercantum paling atas ini. Nah, pemilik kendaraan di sini saya bukan milik sendiri. Untuk pemilik kendaraannya yaitu milik keluarga satu kakak atau milik papa aku. Di sini NIK EKTP keluarga itu nik dari papa aku sendiri. Tuh, dan ini unggah EKTP papa aku yang memiliki motor tersebut. Kemudian data kendaraan bermotor itu plat motornya ya, plat nomor motor, dan di sini nomor terakhir nomor rangka. Ini lihatnya di STNK di nomor rangka, jadi 5 digit terakhir diisi. Oke, karena saya tadi sudah mendaftar dan ini hasilnya. Ada informasi kendaraan bermotor Anda. Itu nomor plat motornya itu sudah tercantum dan ini datanya. Dan ini di sini juga ada nomor rangka, merek atau tipenya itu Honda, modelnya seperti ini dan ada juga warnanya. Oke, itu tadi saya sudah mendaftarkan kendaraan. Oke, selanjutnya fitur berikutnya ada di cara bayar. Nah, cara bayar di sini banyak banget dari berbagai macam bank dan e-wallet seperti ada Dana dan lain-lain. Oke, mungkin saya kasih contoh di Bank BRI. Nah, caranya seperti ini. Misalnya kalau kita pakai ATM, kita ke ATM terlebih dahulu, masukkan kartu ATM dan seperti ini ya. Dan kalau misalnya kita pakai Brimo, kita login ke Brimo, klik fitur tagihan, dan seperti ini langkah-langkahnya ada di sini. Pokoknya ini fiturnya lengkap banget. Ini dari berbagai macam bank sudah tersedia dan ada juga tata caranya. Selain bank juga di sini misalnya ada dari Dana juga. Ini tutorial buat bayar dari Dananya dan masih banyak lagi sampai di Bank NTT. Oke, selanjutnya di fitur peraturan. Nah, di sini terdapat beberapa peraturan, ada 3 peraturan. Ada peraturan Polri nomor 7 tahun 2021, kemudian ada Permendagri nomor 1 tahun 2021 tentang perhitungan dasar-dasar pengesahan pajak Ranmor, dan Panpres 05 tahun 2015. Oke, mungkin saya lihat peraturannya salah satu. Nah, seperti ini ya tampilannya. Oke, selanjutnya di info Samsat. Nah, di info Samsat ini terdapat beberapa alamat atau alamat terdekat Samsatnya. Misal saya klik salah satunya saja, ada ini ya, yang paling atas. Nah, di sini lokasi Samsat terdekat dari lokasi saya saat ini. Itu ada di daerah sekitar sini. Jadi intinya di info Samsat ini terdapat fitur-fitur seperti penjelasan alamat Samsat terdekat kita saat ini. Soalnya saya
lagi di Karawang, dan di sini terdekatnya Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Oke, itu fitur untuk info Samsat. Berikutnya di sini ada transaksi sedang proses, ada fitur transaksi yang sedang berproses, kadaluarsa dan selesai. Kemudian ada pendaftaran pengesahan STNK. Pilih NK ini yang tadi saya sudah daftarkan di awal. Nah, ini adalah pendaftaran pengesahan STNK, informasi surat ini surat ketetapan kewajiban pembayaran BKB dan SWDJKLLJ Kabupaten Indramayu. Oke, mungkin ya lanjut, kirim dong ke Nah, di sini ada pendaftaran pengesahan STNK. Nah, di sini tuh apakah dokumen ini ingin dikirim ke alamat Anda? Jika iya, kita klik lanjut dan langsung klik ini. Oke, ini untuk contoh saja ya, jadi saya tidak akan melanjutkannya. Jadi ini untuk pengenalan fitur. Di sini terdapat rincian-rincian biayanya, ada PKB pokok, PKB denda, ada SWD, KLLJ pokok, ada dendanya juga, kemudian opsen dendanya, dan terakhir ada total pembayarannya. Itu untuk fitur pendaftaran pengesahan STNK. Selanjutnya di pengaduan. Nah, fitur ini bisa kita kayak ada yang kurang sesuai atau terdapat masalah atau kendala, kita bisa mengirimkannya di pengaduan ini. Di sini ada beberapa fitur, bisa live chat, email, Facebook, Instagram. Ini ada fitur pengaduan yang mungkin pertama aku coba di live chat terlebih dahulu. Halo, selamat datang di Customer Service Signal, Perkenal Samsata. Nah, silakan masuk NIK nomor induk kependudukan sesuai EKTP Anda. Oke, saya masukkan terlebih dahulu NIK saya. Nah, setelah mengirimkan NIK, memasukkan nama lengkap, kemudian kirim nomor telepon juga. Email juga, sang lengkap ini ya teman-teman. Kemudian setelah ngirim email, kita juga ngirim plat kendaraan. Nah, setelah itu, terima kasih telah mengisi data layanan pelanggan. Selamat datang, Nazma. Nah, di sini kita bisa mengajukan pengaduan. Misalnya di sini ada panduan menggunakan aplikasi, panduan mendaftar kendaraan. Misalnya saya ingin melihat panduan menggunakan aplikasi. Nah, baik, silakan pilih. Nah, ini fiturnya live chatnya sangat bermanfaat banget ya bagi saya yang baru mendownload aplikasi Signal ini. Jadi kita bisa tanya-tanya. Misalnya sini saya untuk panduan untuk mengunduh aplikasi Signal. Nah, tentu klik di sini. Jadi kita bisa klik kayak selanjutnya, kita bisa kirim lewat email juga. Nah, kita bisa ketik beberapa masalah atau apa gitu, bisa kirim lewat email dan Facebook juga dan Instagram. Oke, selanjutnya ada di Nah, selain fitur-fitur tadi, di sini juga terdapat berita-berita tentang perpajakan.
dan aplikasi Signal ini. Oke, cukup sekian review saya tentang aplikasi Signal ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak tentang review saya tadi. Oke, terima kasih. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi ini? Yang pertama, praktis. Semua bisa dilakukan dari HP, gak perlu antre di Samsat. Yang kedua, efisiensi waktu. Proses bayar cuma beberapa menit, dokumen langsung terbit. Yang ketiga, aman dan resmi. Dikelola langsung oleh Korlantas Polri dan terhubung dengan Jasara Harja serta Bapenda. Yang keempat, pilihan bayar banyak, bisa lewat bank, e-wallet, atau marketplace. Yang kelima, hemat biaya tambahan, mengurangi potensi calo atau pemungutan liar di Samsat. Kekurangan dari aplikasi ini yaitu proses registrasi kadang sulit. Banyak pengguna mengeluh gagal saat verifikasi wajah atau NIK tidak terbaca. Kemudian, aplikasi ini belum merata. Meskipun aplikasi ini nasional, ada beberapa daerah yang implementasinya belum maksimal. Kemudian, butuh internet yang stabil, karena semuanya online. Kalau jaringan lemah, bisa terhambat. Dan yang terakhir, masih beberapa masalah teknis. Kadang ada error server, terutama saat periode resmi pembayaran pajak. Saran dan tips penggunaan. Yang pertama, pastikan NIK, KTP, dan nomor HP aktif sebelum registrasi. Yang kedua, gunakan koneksi internet yang stabil saat verifikasi wajah. Yang ketiga, simpan baik-baik dokumen ETBPKP setelah bayar. Yang keempat, kalau aplikasi error, coba update ke versi terbaru atau lakukan pada jam-jam yang tidak sibuk. Dan yang terakhir, menurut saya, Signal ini sangat saya sarankan buat kalian yang ingin bayar pajak kendaraan dengan cepat, aman, dan efisien. Jadi, Signal ini merupakan aplikasi pajak kendaraan yang sangat membantu masyarakat. Dengan Signal, kita bisa bayar pajak tanpa antre, dapat dokumen resmi secara digital, dan mengurangi potensi pungutan liar. Meskipun masih ada beberapa kekurangan teknis, tapi secara keseluruhan, aplikasi ini merupakan inovasi yang sangat positif untuk pelayanan publik. Oke, cukup sekian pembahasan saya kali ini terkait sistem perpajakan dan review aplikasi Signal. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah wawasan, dan membantu teman-teman yang mau mencoba aplikasi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.